Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Al-Azizi, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Sebelum kita memahami apa itu prokes 5M, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu COVID-19. COVID-19 atau bisa disebut virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau bisa disebut PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam, dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua yaitu batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu yang pertama, diare, yang kedua, sakit kepala, yang ketiga, konjungtivitis, yang keempat, hilangnya kemampuan mengecap rasa, yang kelima, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan yang keenam, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Maka dari itu, mulai dari sekarang, pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan 5M. Apa sih gerakan 5M itu? Mau tahu jawabannya? Simak video berikut ini.
Dan yang selanjutnya yaitu pentingnya vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui suntikan maupun tetesan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Kalau vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh. Cara kerja vaksin yaitu dengan melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi patogen, baik virus maupun bakteri. Untuk melakukannya, molekul tertentu dari patogen harus dimasukkan ke dalam tubuh guna memicu respon imun. Molekul tersebut disebut dengan antigen yang ada di semua virus dan bakteri. Dengan menyuntikkan antigen ke dalam tubuh, sistem kekebalan akan belajar mengenalinya. Sebagai pelindung tubuh, sistem kekebalan akan menyerang memproduksi antibodi serta mengingatnya jika suatu saat bakteri atau virus tersebut muncul kembali. Jika di kemudian hari muncul, sistem kekebalan otomatis akan mengenali antigen dan menyerang secara agresif sebelum patogen menyebar dan menyebabkan penyakit. Memang apa sih pentingnya vaksin? Lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Pandemi COVID-19 di dunia juga berjangkit ke Indonesia. Ini adalah cobaan yang besar sekali bagi kita semua. Sebagai umat Islam dan umat beragama harus menerima ini sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus juga percaya bahwa apapun wabah ataupun penyakit pasti ada obatnya, pasti ada jalan keluarnya. Dan saat ini ada harapan besar dengan vaksinasi. Saat ini kita tahu langkah-langkah sudah dilakukan oleh pemerintah dan memang seluruh komponen masyarakat harus bersatu dalam hal ini. Kita memasuki tahap upaya vaksinasi dan pemerintah juga melakukan pengadaan dan rencana-rencana untuk melakukan vaksinasi luar biasa, gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Bagi kita umat Islam, tentunya vaksin yang kita tahulah ya manfaat maupun tingkat perlindungannya, tetapi kita juga memperhatikan aspek kehalalannya. Nah, alhamdulillah bahwa Majelis Ulama sudah menyatakan bahwa vaksin yang diperiksa dalam status suci dan halal untuk digunakan. Dan pengurus besar Nahdlatul Ulama mendukung pernyataan ini. Saat ini saya kira kita semua harus bersyukur ya bahwa kita salah satu negara yang akan segera melakukan proses vaksinasi massal ini. Tapi tentunya kita tahu bahwa tidak hanya cukup vaksin untuk menurunkan wabah COVID-19 ini. Kita percaya setelah vaksinasi dilakukan kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan. Selain itu tentunya pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah 3T. Secara bersama-sama kita akan mampu menghadapi cobaan yang berat ini dengan baik. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.